Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga yang ada di dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang bab ke-12, yaitu berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Baik, ini adalah peta konsep yang kita akan bahas. Ya. Berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Di antaranya perundingan sebelum penaklukan Andalusia, penyelidikan dan pembuktian niat baik, kampanye militer Tariq bin Ziyad, dan dinasti Umayyah di Andalusia. Baik, perundingan sebelum penaklukan di Andalusia. Sebelum kita bahas, ada beberapa tokoh-tokoh yang akan saya beritahu kepada kalian. Yang pertama itu ada Musa bin Nusair, ya, merupakan gubernur Afrika Utara. Lalu ada Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad ini merupakan panglima perang. Ada lagi Tarif bin Malik, merupakan apa? Penyelidiki situasi di Andalusia. Yang terakhir, Raja Julian yang meminta bantuan kepada kaum muslimin, ya, dikarenakan penguasa atau raja di Andalusia pada waktu itu merupakan seorang raja yang zolim yang bernama Raja Roderick. Baik, kita masuk ke materi. Sebelum menaklukkan Andalusia, kaum muslimin telah menguasai seluruh Afrika Utara. Mereka sudah menguasai pesisir selatan Laut Mediterania di seberang Andalusia. Sebelum penaklukan Andalusia sejak tahun 90 Hijriah, telah terjadi perundingan antara Julian dengan Tariq bin Ziyad untuk menawarkan idenya serta mengundang kaum muslimin. Tariq bin Ziyad pada saat itu menjadi wali kota Tangir, menyampaikan tawaran kepada Musa bin Nusair, seorang jenderal Bani Umayyah di Kairouan. Musa bin Nusair mengirim surat kepada Khalifah Al-Walid perihal penaklukan dan ajakan Julian. Al-Walid memerintahkan untuk melakukan uji coba dengan mengerahkan batalion saja. Musa bin Nusair menyampaikan bahwa itu hanyalah selat, ya, bukan lautan. Meskipun demikian, Al-Walid tetap memerintahkan Musa bin Nusair untuk berhati-hati dalam melakukan penaklukan. Sebelum melangkah, perlu kajian dan persiapan yang matang karena penaklukan Andalusia merupakan proyek besar dan berbahaya. Sekarang yang kedua, yaitu penyelidikan dan pembuktian niat baik. Sebagaimana disebutkan bahwa Julian menawarkan idenya untuk membantu kaum muslimin sehingga Musa bin Nusair atas perintah Khalifah Al-Walid melakukan penyelidikan dan pembuktian niat baiknya. Ya, bisa dikatakan ini dimata-matai terlebih dahulu di mana letak geografis atau keadaan kondisi Andalusia pada saat itu. Meskipun telah dibuktikan niat baiknya, Musa bin Nusair masih melakukan penyelidikan lebih lanjut
pada Juli 710 Masehi, pasukan muslimin melakukan pengintaian ketika Tariq bin Malik yang merupakan orang kepercayaan Musa bin Nusair mendarat di semenanjung kecil dengan membawa tentara kekuatan 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri. Ya. Jadi kalau dikatakan pasukan kavaleri itu merupakan pasukan militer yang menggunakan lapis baja, ya, seperti tank. Mungkin dulunya ya memakai kuda yang diberi baju zirah. Agar apa? Agar terlindungi dari serangan-serangan lawan. Dan juga di sini ada 400 pasukan infanteri. Ya, infanteri ini merupakan pasukan tempur darat utama yang bertugas di medan tempur terdepan. Maksudnya pasukan terdepan untuk mengatasi pertahanan lawan yang terletak di paling ujung selatan benua Eropa. Kemudian Tariq bin Malik menyerbu pulau Algeciras atau Al-Qadar, dalam bahasa Arab artinya hijau. Ia berhasil memperoleh ghanimah, harta rampasan. Ia kembali dalam keadaan selamat, dan melihat keberhasilan Tariq bin Malik, kaum muslimin pun bersiap-siap untuk melakukan penaklukan. Ya, karena hasil dari survei Tariq bin Malik ini dan juga menyerbu pulau Algeciras, ya, dan berhasil memperoleh banyak harta ghanimah, akhirnya ia kembali dalam keadaan selamat dan membuat keberhasilan yang luar biasa. Akhirnya kaum muslimin pun bersiap-siap untuk melakukan penaklukan. Sekarang kita bahas yang ketiga, kampanye militer Tariq bin Ziyad. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad memimpin 7.000 yang sebagian besar orang barbar. Ya, karena kita ketahui Tariq bin Ziyad ini juga merupakan dari suku barbar. Tariq mendarat di dekat gunung batu besar yang mengabadikan namanya Jabal Tariq, ya, atau Selat Gibraltar, di mana antara negara Maroko pada saat itu atau Al-Maghribi dan juga Andalusia pada waktu itu hanya dilewati selat saja. Nah, di situ ada namanya gunung, ya, gunung batu-batuan. Akhirnya Tariq bin Ziyad bersinggah di situ, lalu mengabadikan nama gunung tersebut menjadi Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad berpidato di hadapan pasukan dengan pidatonya yang terkenal. Wahai manusia, kemana kalian melarikan diri? Laut ada di belakang kalian dan musuh ada di depan kalian. Demi Allah, yang bisa dilakukan hanyalah bersikap benar dan bersabar. Ini merupakan, bisa dikatakan, jiwa panglima yang luar biasa, membangkitkan semangat juang kaum muslimin untuk bisa menaklukkan Andalusia. Karena ketika pada waktu itu setelah mendarat di Andalusia, Tariq bin Ziyad ini mengutus untuk membakar semua kapal yang telah mereka tumpangi. Setelah hangus terbakar, ya, barulah ini yang pesan disampaikan oleh Tariq bin Ziyad kepada pasukan-pasukannya yang tadi dikatakan, kemana kalian akan melarikan diri? Ya, di belakang adalah lautan, di depan adalah musuh yang harus kita hadapi. Sama-sama meninggal atau wafat, ya. Tapi kalau misalkan kita berperang, ya, melawan pasukan Raja Rodrik, berarti kita mati syahid. Apabila kita mundur ke belakang, sama saja mati, tapi dalam keadaan tenggelam. Nah, mungkin itu yang ada dalam Tariq bin Ziyad berpidato.
Pasukan Tariq bin Ziyad hanya berjumlah 12.000 orang berbanding dengan pasukan Raja Rodrik. Ya, Raja Rodrik merupakan penguasa raja pada waktu itu yang zolim, yang berjumlah kurang lebih 2.500 orang, 25.000 orang. Akhirnya tentara Gothia Barat itu dapat dikalahkan oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Salah satu penyebabnya adalah tentara Gothia Barat banyak yang berkhianat kepada Raja Rodrik. Akhirnya Tariq bin Ziyad berhasil menguasai hampir seluruh kota yang ada di semenanjung Iberia atas bantuan Musa bin Nusair. Ya, jadi akhirnya Raja Rodrik ini kalah. Karena apa? Pasukannya, yaitu tentara Gothia ini banyak yang berkhianat kepada Raja Rodrik. Ya, walhasil akhirnya ya, seluruh kota yang ada di semenanjung Iberia ini, mungkin kalau sekarang ini negara Spanyol dan Portugal ini berhasil dikuasai. Ini berkat bantuan pasukan dari Musa bin Nusair. Keberhasilan pertempuran di Shitzunah, ya, daerah Medina Sidona, telah menentukan perjalanan ke negeri Andalusia. Kemudian Tariq memasuki kota Écija dan berhasil menguasainya. Sementara itu, tentara Gothia yang merasa ketakutan melarikan diri ke wilayah Toledo. Atas saran dari Julian, Tariq bergerak menuju Toledo dengan pasukan disebar ke berbagai wilayah, yaitu di Cordoba, Granada, Malaga, dan Tudmair. Sekarang pembahasan yang keempat, yaitu dinasti Umayyah di Andalusia. Dengan keberhasilan menguasai Toledo, Musa bin Nusair mendeklarasikan Iberia sebagai bagian dari kekuasaan Umayyah di Damaskus. Ketika dinasti Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas, salah satu keturunan Bani Umayyah yaitu Abdurrahman bin Muawiyah berhasil meloloskan diri dan menginjakkan kaki di Andalusia pada tahun 1132 Hijriah atau 750 Masehi. Abdurrahman bin Muawiyah selanjutnya diberi gelar Ad-Dakhil, ya, karena ia adalah penguasa dinasti Umayyah yang pertama menginjakkan kakinya di semenanjung Iberia. Abdurrahman Ad-Dakhil memproklamirkan bahwa Andalusia berdiri secara independen dan memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad setelah berhasil mengalahkan Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihr pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Dengan demikian, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti yang didirikan itu dijuluki Ad-Dakhil. Kenapa? Ada artinya, yaitu artinya pendatang baru. Dinasti Umayyah di Andalusia bertahan selama 875 tahun, ya, antara tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Nah, baik, ini ada beberapa faktor internal pendukung masuknya di Andalusia. Yang pertama ini, satu, keadaan kerajaan Gothia yang rapuh, terjadi berbagai gejolak. Ya, yang tadi dikatakan bahwasanya Raja Rodrik ini merupakan raja yang zolim dan banyak masyarakatnya yang tidak menerima kebijakan yang dilakukan oleh Raja Rodrik tersebut. Terbukti tadi adanya pengkhianatan dari pasukan Gothia Barat. Yang kedua, penguasa Gothia yang tidak toleran terhadap penganut agama lain, terutama terhadap Yahudi. Ini bisa dikatakan para penguasa pada waktu itu intoleran. Ketiga, penguasa yang kejam, kekerasan, dan paksaan. Yang keempat, keadaan ekonomi yang terpuruk. Nah, ini ada beberapa faktor internal pendukung masuknya Islam di
Andalusia. Kalau tadi kita bahas tentang faktor internal, sekarang kita membahas faktor eksternal pendukung masuknya Islam di Andalusia. Yang pertama, satu, perlawanan oleh kelompok agama yang berbeda dengan penguasa. Yang kedua, hubungan Muslim dengan umat Kristen di Afrika Utara sangat terbuka, bersama melawan penguasa yang zolim. Yang ketiga, agama Islam yang membawa misi perdamaian, toleransi, kesejahteraan, dan juga keadilan. Ya, ini adalah faktor eksternal pendukung masuknya Islam di Andalusia. Nah, selanjutnya adalah peta wilayah Andalusia. Ya, kita bisa lihat di peta tersebut yang dimana daerah Andalusia ini merupakan letak strategis, ya, daerah strategis, ya, di perairan Mediterania. Ya, di bawah, di selatan itu ada Afrika Utara atau negara Maroko, ya. Ke utara itu berbatasan dengan negara-negara Asia, Eropa, ya. Lalu bisa kita lihat nama kota-kota tersebut. Ya, di situ ada Malaga, Sevilla, Cordoba, Granada, Almeria, dan lain-lainnya. Ya, mungkin bagi kalian siswa laki-laki tidak asing ya, nama-nama tersebut merupakan nama-nama dari klub sepak bola yang berada di negara Spanyol. Baik, itu saja pembahasan dari Bapak mengenai sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Terima kasih, semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.